Shalom semuanya untuk para peserta baptisan, bagaimana kabarnya? Ya, saya yakin semuanya dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Dan kita hari ini akan mendengarkan rekaman khotbah untuk seri baptisan tentang saat teduh. Dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagaimana firman-Mu tentang saat teduh, bagian dari seri baptisan. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang saat teduh. Dan ayat hafalan kita adalah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan tujuan daripada saat teduh ini adalah supaya setiap peserta memiliki satu persekutuan dengan Tuhan secara tetap, yaitu bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari dan bertekun dalam doa yang benar. Jadi ini yang menjadi satu tujuan, supaya setiap peserta bisa memiliki satu persekutuan dengan Tuhan itu secara tetap, artinya konsisten, terus menerus. Melalui apa? Bersekutu melalui apa? Firman Tuhan setiap hari. Dari itu kenapa peserta disuruh membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terus yang kedua, bertekun dalam doa yang benar. Nah, sebagai anak Allah, orang percaya itu harus memelihara hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah sumber bagi seluruh kehidupan. Dalam Yesaya 40, coba kita buka sama-sama. Yesaya 40 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan. Orang-orang muda menjadi lemah, lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ketika seseorang itu lesu, lelah dalam kehidupan ini pasti ada namanya pergumulan-pergumulan kehidupan. Disinilah pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan. Kenapa? Dikatakan dalam ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan baru ketika kita menghadapi pergumulan atau penderitaan atau permasalahan dalam hidup kita. Ya, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada satu kekuatan yang baru. Sehingga ketika berlari dikatakan tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ada kekuatan baru. Kekuatan baru yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Lah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus saat teduh? Ya. Nah, pertama, saat teduh itu ternyata membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan lihat di sini saat teduh adalah waktu khusus untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan merenungkan firman. Jadi saat teduh itu waktu khusus, makanya dikatakan hubungan yang intim. Seperti kita kalau mau ketemu dengan kekasih kita kan tidak mungkin hanya sambil lalu aja. Tapi kita pasti juga meluangkan waktu khusus. Untuk apa? Membangun hubungan. Nah, kita dengan Tuhan juga sama. Saat teduh itu adalah waktu khusus kita. Ya, ada waktu khusus untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan secara apa? Pribadi. Melalui apa? Doa. Nah, maka dari itu pentingnya kita berdoa. Karena disitulah kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kedua, membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, saat teduh itu harus dilaksanakan sebagai satu gaya hidup sebagai orang percaya, sebagai hidup nyata dari hidup yang mengandalkan Tuhan. Jadi saat teduh itu harus menjadi gaya hidup kita, satu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan itu harus, bukan bisa atau tidak bisa dilakukan, tapi harus kita lakukan. Seperti kita makan kan harus. Kalau kita nggak makan ya lemes, nah bisa sakit. Kalau udah sakit bisa juga nanti orang kenapa bisa mati karena nggak makan. Gitu. Nah, saat teduh itu seperti orang punya gaya hidup makan. Nah, saat teduh itu seperti gaya hidup orang percaya. Dan itu sebagai wujud kita, wujud nyata kita katakan, aku ini percaya, aku mengandalkan Tuhan. Nah, disinilah salah satu gaya hidup kita, wujud nyata kita, bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Coba kita buka dulu Yeremia 17, ayat 5 dan 7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi katakan terkutuk. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, yang hati kita menjauh dari Tuhan, itu terkutuk. Jadi kalau bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, bukan hanya mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan, itu terkutuk. Bahkan dalam Mazmur 71, Tuhan katakan siapa yang jauh daripadamu dia akan binasa. Jadi betapa pentingnya kita itu memiliki yang namanya hubungan intim dengan Tuhan melalui doa, perenungan firman, membaca firman, dalam saat teduh kita, waktu-waktu khusus yang kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud nyata bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan katakan dalam firman-Nya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang orang tidak paham, kenapa toh aku harus meluangkan waktu untuk Tuhan dalam waktu-waktu khususku, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Karena ini jawabannya ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Kita dikatakan kita mengandalkan Tuhan itu waktu kita mau berdoa, waktu kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Itu tandanya kita ini mengandalkan Tuhan. Banyak orang berkata, aku percaya Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia nggak mau berdoa, dia nggak mau membaca merenungkan firman Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan, itu suatu kebohongan kalau dia berkata saya mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, hubungan intim kita dengan Tuhan itu sangat penting. Karena itu wujud nyata bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Kapan itu terjadi? Di saat-saat teduh kita. Saat teduh adalah waktu-waktu khusus kita yang kita sediakan untuk Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi melalui doa, merenungkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, B, bertumbuh menjadi seperti Bapa. Jadi saat teduh yang benar itu nanti akan menghasilkan satu perubahan-perubahan yang membuat seorang percaya itu bertumbuh menjadi seperti Bapa kita Yesus Kristus. Jadi saat teduh yang benar itu nanti kita ini akan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Bertumbuh menjadi seperti Bapa kita Yesus Kristus. Artinya karakter kita berubah. Sifat-sifat kita yang buruk bisa berubah. Di saat-saat teduh kita yang benar ini. Waktu kamu berdoa, waktu kamu merenungkan firman Tuhan, waktu kamu membaca merenungkan firman Tuhan, di situ nanti menghasilkan satu perubahan-perubahan yang membuat kita ini bisa bertumbuh menjadi seperti Bapa kita Yesus Kristus. Jadi saat teduh yang benar itu bagaimana? Saat teduh yang benar itu waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, menghayati, bahkan mempraktekkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita praktekkan. Itu sebabnya kenapa toh kita suruh baca Alkitab tiap hari, baca firman Tuhan. Habis itu kita disuruh merenungkan, menghayati di situ, mempraktekkan firman Tuhan, apa yang kita renungkan. Misalnya kita mendapatkan perkataan firman Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni. Orang yang bersalah kepadamu, kamu mesti ampuni. Kalau kamu tidak ngampuni, Bapamu di surga juga nggak ngampuni. Nah, di situ kita mau ngampuni, kita praktek, kita renungkan. Aku mesti ngampuni. Ya, aku mesti ngampuni supaya Bapa di surga ngampuni. Kalau aku nggak ngampuni, Bapa di surga nggak ngampuni. Kita mulai berdoa, Tuhan tolong beri saya kekuatan, beri saya anugerah, keberanian untuk aku bisa ngampuni. Nah, kita mulai praktek ketika ada orang mungkin datang nyakiti atau kamu punya orang-orang yang kamu dendam, sakit hati, kamu mulai belajar mengampuni, mempraktekkan itu. Bagaimana caranya mengusahakan perdamaian? Mungkin kamu datang untuk minta maaf. Nah, di situ ada satu perubahan dalam hidupmu. Dulu yang kamu pendendam, kamu yang mungkin tidak bisa mengampuni. Nah, waktu kamu mulai saat teduh, kamu di situ ngalami Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang membuat kamu berubah, hatimu lembut, hatimu yang keras menjadi lembut. Pada akhirnya kamu mulai praktekkan, melangkah. Ada satu dorongan untuk kamu melangkah. Nah, di sini bertumbuh menjadi seperti Bapa. Seperti Yesus ngampuni kita, kita pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa akibatnya? Perubahan karakter terjadi dalam hidup kita. Kita yang keras, kita yang mungkin orang yang suka marah-marah mungkin, ya, orang yang mungkin dulunya suka berbohong, karakter kita jelek, suka iri hati, berubah di situ. Kenapa? Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dengan siapa kamu bergaul, seperti itulah dirimu. Jadi, ya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan.
karakter kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Mungkin gak instan, tapi pasti. Pelan tapi pasti terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Terus yang kedua akibatnya apa? Hidupmu akan dibuat berhasil. Berhasilnya bukan hanya satu bidang, tapi setiap bidang hidupmu akan berhasil. Dalam Mazmur 1, coba kita lihat dalam Mazmur 1, ayat 1-3. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, coba diperhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jelas Tuhan itu ngomong dengan jelas. Syaratnya dua, pergaulanmu dan menyukai firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau hidupmu mengalami satu perubahan karakter, ya pertama pergaulanmu. Kamu mesti bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nanti kita akan bisa seperti Tuhan, mengalami perubahan-perubahan karakter tadi, bertumbuh menjadi seperti Bapa kita Yesus Kristus. Kedua, suka firman Tuhan. Waktu kita bergaul arif dengan Tuhan, di situ kita mulai sukai firman Tuhan, terjadi satu perubahan karakter, dan Tuhan bisa membuat berhasil dalam setiap bidang hidupnya. Kenapa? Karena yang pertama pasti punya karakter yang unggul. Yang kedua, pasti disertai Tuhan. Nah, kalau Tuhan sertai hidup kita, apa saja yang kita perbuat, ya pasti berhasil. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah terus yang ketiga, bagaimana cara-cara bersaat teduh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan berasa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Kalau mau menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Nah, cara-caranya bagaimana? Ini saya ada saran-saran praktis untuk melakukan saat teduh. Yang pertama, buat dulu komitmen. Kamu mesti punya komitmen. Kamu mesti mau belajar untuk berjuang di sini. Untuk menepati setiap komitmen-komitmenmu di hadapan Tuhan. Untuk apa? Melakukan saat teduh secara rutin. Jadi rutin, teratur, tiap hari, jam berapa. Ya. Makanya yang kedua, tentukan waktu yang terbaik. Jika memungkinkan ya, kalau bisa pagi hari. Kalau nggak bisa ya mungkin waktu yang terbaikmu kapan, terserah. Tapi rutin, konsisten, tiap hari. Ya luangkan waktu mungkin dari 30 menit dulu. Ya bisa tambah 1 jam. Ya, 1 jam setengah. Kalau udah bisa. Kalau misalnya belum bisa ya 30 menit dulu. Luangkan waktu. Bila perlu handphone di mode pesawat. Terus alarm dibunyikan 30 menit. Belum bunyi alarmnya, jangan berhenti. Itu. Yang ketiga apa? Bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Nah, caranya gimana? Temukan cara berdoa yang paling menyenangkan bagi kita gitu. Ya, mungkin doamu caranya ya kamu dengan nyembah, nyanyi. Ya silakan, enggak apa-apa. Mungkin ada yang dengan bersyukur, dia menemukan cara yang indah dengan bersyukur. Dengan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, dengan berdiam diri, itu berdoa. Cari cara yang paling menyenangkan lah. Doa itu menyenangkan kalau kita menemukan caranya kita. Jadi bukan cari caranya orang lain. Orang lain bisa berdoa, mungkin nyanyi berbahasa Arab, lama banget. Ya itu caranya dia. Caramu, kamu punya cara sendiri. Ya, kamu mungkin dengan hanya berdiam diri, mengingat setiap kebaikan Tuhan. Di situ kamu bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Di situ kamu bisa nangis dan kamu menemukan hal yang menyenangkan di dalam doa. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, temukan cara doa yang menyenangkan buat Anda.
Yang keempat, baca Alkitab, temukan bagian Alkitab menjadi kebutuhan. Sehingga menemukan sukacita dalam merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab, waktu kamu baca, kalau misalnya ada perkataan yang itu menjadi kebutuhanmu, cepat-cepat digarisin. Mungkin caranya begitu. Kalau saya tulis di buku. Kalau mungkin ada yang digarisin terus mulai dibayangkan. Oh, begini ya. Misalnya tadi, ya seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Dia mulai bayangkan, oh tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil, mulai dibayangkan, direnungkan. Mungkin ada yang modelnya dihafalkan. Ya itu macam-macam. Cari yang menyenangkan dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, yang tidak kalah penting, yang kelima, praktekkan. Setiap firman Tuhan yang telah Anda renungkan dengan sungguh-sungguh, praktekkan dengan sungguh-sungguh, lakukan. Ya, setelah kita berdoa, baca, renungkan firman Tuhan, lakukan. Nah, itu yang diharapkan dari setiap peserta untuk dapat melakukannya. Nah, sekarang ada satu bahan diskusi, ya. Saya berharap setiap peserta ini bisa mengerti pentingnya saat teduh. Nah, di sini tugasnya adalah setiap peserta ini mulai ambil satu komitmen. Ya. Komitmennya apa? Komitmennya dalam saat teduh. Nah, saya harapkan setiap peserta mulai ambil komitmen, tulis di kertas, kamu mau komitmen jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa setiap harinya. Jadi setiap peserta punya tugas untuk buat komitmen, aku mau saat teduh dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, setelah kamu tulis di kertas, tolong difotokan, di-share ke grup kelas baptisan. Begitu ya semuanya, setiap peserta. Saya harap setiap kita bisa mengerti dan memahami dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, di-sharekan ke grup, dan jangan lupa untuk ayat hafalan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati.